Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Trijunianto dengan NIM 2025108080110037. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul Analisis Morfologi, Derivatif dan Infleksional dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Pertama, pengertian morfologi. Sebelum masuk ke topik utama, kita harus memahami dulu apa itu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, bentuk, dan pembentukan kata. Di dalam morfologi terdapat satuan terkecil yang memiliki makna, yaitu morfem. Contoh morfem dalam bahasa Indonesia adalah me, ber, pe, an, dan kata dasar seperti ajar, main, tulis, dan sebagainya. Morfologi sangat penting karena dari sebuah kata dasar kita bisa membentuk banyak kata baru yang sesuai kebutuhan komunikasi. Yang kedua adalah morfologi derivatif. Mari kita bahas bagian pertama, yaitu derivatif. Morfologi derivatif adalah proses pembentukan kata baru dengan perubahan makna dan berpotensi mengubah kelas kata. Contoh gampang ya, ajar menjadi mengajar, atau kata kerja. Ajar pengajar itu kata benda, ajar ajaran, hasil perbuatan atau konsep. Dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar, kita mendapatkan kata baru dengan makna baru. Jenis-jenis proses derivatif dalam bahasa Indonesia. Kayak yang pertama itu atau awalan. Contoh me, ber, di, ter. Seperti menulis, berlari, dimakan, terbangun. Terus yang kedua itu sufikasi atau akhiran. Contoh an, kan, i. Seperti makanan, tulisan, kasihi. Yang ketiga adalah konfikasi atau awalan plus akhiran. Contohnya itu kean, per an, yang menjadi keindahan permainan. Yang keempat adalah derivasi kelas kata. Contoh perubahan kelas. Kata kerja, kata benda, membaca, pembaca. Kata sifat ke kata benda, yaitu cantik menjadi kecantikan. Karakter utama derivasi. Yang pertama adalah membentuk kata baru. Yang kedua adalah makna berubah. Yang ketiga, kelas kata bisa berubah. Yang keempat, sangat produktif dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah morfologi infleksional. Berbeda dengan derivasi. Infleksional adalah perubahan bentuk kata tanpa mengubah makna dasar. Yang berubah hanyalah fungsi tata bahasa, seperti aspek, jumlah, atau kepemilikan. Contohnya makan menjadi dimakan. Mana makan itu tetap. Terus kegiatan makan hanya berubah diatesis, seperti aktif menjadi pasif. Sedang makan menunjukkan aspek bahwa tindakan sedang berlangsung. Rumahku, bukumu, temanya menunjukkan kepunyaan. Anak menjadi anak-anak, itu menunjukkan kejamakan karakter. Terus utama infleksi. Yang pertama itu menciptakan kata baru. Yang kedua makna dasar itu tetap. Terus kelas kata tetap dan mengatur fungsi gramatikal. Yang keempat, derivatif itu membuat kata baru dengan makna yang berbeda dari kata dasarnya. Bahkan kelas katanya bisa berubah. Misalnya kata ajar menjadi pengajar, maknanya berubah dan katanya juga jadi jenis baru. Sedangkan infleksional hanya mengubah bentuk kata tanpa mengubah maknanya. Kata tetap sama, hanya fungsinya yang disesuaikan dalam kalimat. Contohnya makan menjadi dimakan, maknanya masih soal kegiatan makan. Yang kelima, peran dalam bahasa Indonesia. Mengapa keduanya itu penting? Itu akan menjadi tanya-tanya.
Pertama, derivatif. Itu memperkaya kosakata bahasa jadi lebih kreatif, fleksibel, dan mampu menyampaikan berbagai konsep baru. Terus infleksional, itu menjaga ketetapan tata bahasa agar kalimat mudah dipahami sesuai konteks lah, waktu, jumlah, dan pelaku tindakan. Dengan keduanya, bahasa Indonesia terus berkembang sekaligus tetap teratur. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, morfologi mempelajari struktur dan pembentukan kata. Yang kedua, derivatif membentuk kata baru dengan makna yang berubah. Terus yang ketiga, infleksional hanya mengubah bentuk kata tetapi makna tetap. Yang keempat, kedua proses ini sama-sama berperan penting dalam komunikasi. Derivasi memperkaya bahasa. Infleksi menata fungsi gramatikal dalam kalimat. Oke. Demikian video pembelajaran hari ini. Ya, semoga bermanfaat lah dan menambah wawasan sedikit tentang struktur kata bahasa. Oke, sekian dari saya. Saya terima kasih. Saya Aditya Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.